Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 18 Juli. Dan mengapa Eropa? Ayat inti terdapat dalam kitab Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain." Saudaraku, pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa gereja Masih Advent hari ke-7 memilih Eropa Tengah sebagai ladang pertama untuk operasi misi luar negeri mereka. Adalah yang dinyatakan oleh B.I. Whitney pada tahun 1886 dalam paragraf pertama sketsa sejarah misi luar negeri Gereja Masih Advent hari ke-7, buku Advent pertama tentang misi luar negeri. Sebagian jawabannya berkaitan dengan misi yang dipersiapkan oleh Czestochowski, tetapi tentu ada yang lebih dari itu. J.N. Andrews memberi kita wawasan penting mengenai pertanyaan Whitney dalam surat pertama ke rumahnya setelah tiba di Eropa. Ia menulis, "Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki banyak umat di Eropa yang siap menaati hukumnya yang kudus dan menghormati hari Sabat, serta menantikan kedatangan anaknya dari surga. Saya datang ke sini untuk menyerahkan hidup saya bagi pewartaan kebenaran-kebenaran suci ini mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat dan pemeliharaan hari Sabat." Dengan kata lain, Andrews percaya bahwa tugasnya adalah menyampaikan doktrin Advent kepada mereka yang sudah menjadi Kristen. Tugasnya bukanlah misi kekristenan yang umum kepada orang-orang yang bukan Kristen. Tanggung jawab kepada orang-orang bukan Kristen tetap berada di luar lingkup misi Advent hingga tahun 1890-an. Borges Chance secara akurat merangkum sikap Advent antara tahun 1874 dan 1890 ketika mengamati bahwa misi kepada orang-orang non-Kristen disetujui dan dipuji oleh orang-orang Advent, tetapi itu dianggap sebagai tugas yang dapat dilakukan oleh lembaga misi penginjilan lainnya. Ketika mereka telah membawa orang-orang kepada Kristus, barulah orang-orang Advent berkomitmen untuk menyampaikan peringatan terakhir dan doktrin-doktrin Advent yang khas kepada mereka. Pendekatan semacam itu muncul dari pemahaman orang Advent bahwa tugas mereka adalah untuk memanggil orang-orang keluar dari Babel. James White sebelumnya telah mengungkapkan sudut pandang itu secara terang benderang ketika ia menulis bahwa orang Advent membutuhkan semangat misionaris, bukan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang di luar kekristenan, tetapi untuk menyebarkan peringatan ke seluruh wilayah kekristenan yang telah rusak. Dengan pemahaman tersebut, tidak mengherankan jika denominasi ini memulai pekerjaan misinya di jantung kekristenan Eropa. Hal ini menggemakan pekerjaan misionaris Paulus yang pertama-tama berkhotbah kepada orang Yahudi dan baru kemudian kepada orang-orang non-Yahudi. Terima kasih Tuhan atas terang-Mu, karena Engkau telah memberikan gerejamu visi yang lebih luas dari waktu ke waktu. Kami berdoa agar dengan cara yang sama Engkau akan memperluas dan memperdalam visi pribadi kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.